terkait dengan heteroskedastisitas, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menginput seluruh data. Untuk data yang pertama saya kirimkan tadi itu ada data X1, X2, X3 dan Y yang terkait dengan produksi kalau tidak salah produksi padi kalau tidak salah ya. Nah, kemudian setelah kita dapatkan data sudah kita input, maka selanjutnya yang kita lakukan adalah kita mengestimasi terlebih dahulu. Caranya bisa pilih quick di menu di atas, di menu toolbar di atas itu ada quick, kemudian kita pilih estimate equation. Kita pilih estimate equation, kemudian kita masukkan variabel yang akan kita variabel atau model regresi yang akan kita analisis. Nah, di sini pentingnya kenapa kita harus tahu terlebih dahulu dasar dari ekonometrika. Minimal kalian tahu urutan perbedaan mana variabel dependent atau Y, kemudian beta 0, beta 0, kemudian beta 1x1, beta 2x2, beta 3x3 plus error. Nah, ini salah satu kenapa kita harus mengetahui model ekonometrika yang kita bangun. Kita masukkan, yang pertama kita masukkan huruf Y, spasi C, spasi X1, spasi X2, spasi X3. Kemudian kita klik OK. Maka hasilnya akan muncul. Nah, setelah hasil estimasi regresi ini muncul, maka langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita klik view untuk menguji heteroskedastisitas, untuk mendeteksi apakah terjadi heteros atau tidak. Kita bisa pilih menu toolbar view, kemudian kita pilih residual diagnostic, dan kemudian kita pilih di sini ada heteroskedasticity test. Nah, kemudian dalam heteroskedasticity test, di sini kita bisa milih, kita akan mendeteksi heteroskedastisitas dalam model regresi kita itu dengan menggunakan metode apa? Apakah metode yang dikembangkan oleh Briggs-Pagan-Godfrey atau biasa kita kenal dengan BG, kemudian ada juga Harvey, Gleiser juga kita ada, dan Arch, White yang biasa kita gunakan. Nah, yang biasa kita gunakan, yang umumnya digunakan adalah metode yang paling mudah, yaitu adalah metode White. Nah, karena umumnya kita menggunakan White, jadi akan kita coba kita menguji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode White. Nah, jangan lupa di sini di dalam kolom heteroskedasticity test, di situ ada tanda kolom centang. Di situ ada, kita bisa memilih include with cross term atau kita bisa memilih include with cross term atau tidak. Nah, fungsinya apa sih include with cross term itu? Nah, jadi fungsinya kita menggunakan cross term atau tidak menggunakan cross term itu sebenarnya adalah, tujuannya adalah kalau kita menggunakan cross term, berarti kita menggunakan versi asli dari uji White yang memasukkan seluruh hasil estimasi. Nah, kalau kita tidak menggunakan cross term, maka kita hanya menggunakan nilai kuadrat dari hasil regresi. Nah, karena biasanya umumnya ketika kita menggunakan White itu kita menggunakan cross term, maka di dalam materi kita pada hari ini kita akan menggunakan cross term. Kemudian setelah kita pilih cross term, include with cross term, lalu kita klik OK. Nah, maka Fuse akan menampilkan hasil output dari analisisnya. Di sini yang pertama kita lihat adalah probabilitas chi-square.
Probabilitas chi-square kita, rata-rata kita memiliki nilai probabilitas chi-square adalah 0,8007 atau 0,8657. Rata-ratanya, nah kalau kita lihat dari nilai probabilitas, kita bisa langsung membandingkan sebagaimana yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa ketika menggunakan kuantitatif itu ada beberapa kriteria yang harus kita pahami. Nah, untuk heteroskedastisitas, kriteria pengujiannya dengan menggunakan nilai probabilitas chi-square atau nilai probabilitas, maka kita bisa bandingkan dengan nilai tingkat alfa yang sudah kita tentukan di awal, apakah kita menggunakan 5%, 10%, ataupun 1%. Nah, umumnya untuk jurusan atau disiplin ilmu berkaitan dengan ekonomi, itu biasanya kita menggunakan taraf signifikansi alfa atau taraf signifikansi error sebesar 5% atau 0,05. Nah, kemudian kita bandingkan kriteria pengujiannya, kita menggunakan nilai probabilitas chi-square yang di atas, yang tengah ya, yaitu 0,8007. Kalau kita bandingkan dengan tingkat signifikansi atau batas toleransi error yang kita miliki, yaitu 5% atau 0,05, maka nilai probabilitas chi-square ini lebih besar daripada 5% atau 0,05. Nah, dengan demikian, dikarenakan nilai probabilitas chi-square itu lebih dari tingkat alfa 5%, maka kesimpulannya kesimpulannya adalah kita tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model regresi yang sudah kita bangun. Nah, kemudian cara lainnya adalah kita bisa melihat Oke, paling gampangnya itu untuk cara lainnya itu sebenarnya untuk yang cara lainnya nanti dulu, karena di sini ada perbedaan. Ada perbedaan hasil model output yang digunakan dengan yang saya gunakan dengan versi yang ada di buku yang saya gunakan untuk referensi, karena ternyata beda level FUS-nya. Karena punya saya ini yang 10 yang cukup terbaru ya yang saya gunakan. Kalau yang di buku ini ternyata masih FUS yang lama. Nah, paling simpelnya, cara cepatnya adalah kita bisa melihat nilai probabilitas chi-square-nya dengan membandingkan nilai probabilitas chi-square kita bandingkan dengan nilai tingkat alfa yang sudah kita tentukan, yaitu 5% atau 0,05. Nah, di sini karena kita akan mempraktekkan juga bagaimana cara penyembuhan heteroskedastisitas yang terjadi pada model regresi kita, maka saya asumsikan bahwa di dalam model regresi yang sudah kita bangun ini terjadi heteroskedastisitas, maka kita harus menyembuhkan. Bagaimana cara penyembuhannya? Kita bisa mengestimasi yang pertama kita lakukan, kita mengestimasi variabel atau mengestimasi data model regresi kita terlebih dahulu. Nah, kemudian di
Di dalam kolom equation estimation di sini kan pilihannya ada 2, yaitu specification dan option. Nah, untuk di specification kita tuliskan sebagaimana yang saya contohkan di awal tadi, kita tuliskan model regresi yang akan kita bangun, variabel yang akan kita bangun, kemudian kita klik option. Nah, di sini ada beberapa pilihan di dalam coefficient covariant, kemudian ada optimization, ada weight, nanti macam-macam. Untuk yang pertama, untuk penyembuhan yang pertama, kita bisa menggunakan teknik weight heteroskedasticity, consistent variance, and standard error. Jadi di sini sudah ada pilihannya. Kita bisa pilih Haber-White. Kalau yang saya sebutkan tadi menggunakan teknik White, heteroskedasticity, consistent variance, and standard error, itu di sini di covariant metodenya kita menggunakan Haber-White. Nah, kemudian kita klik centang DF adjustment. Nah, kemudian kita klik OK. Maka untuk hasil estimasinya akan berubah dengan yang awal tadi. Kemudian baru kita cek lagi heteroskedasticity-nya atau heteroskedastisitas. Seperti biasa kita menggunakan white terlebih dahulu. Nah, ternyata hasilnya hasil dari uji heteroskedastisitas kita sudah terobati. Tapi kalau semisal kita sudah menggunakan Haber-White atau menggunakan teknik Weight heteroskedasticity consistent variant and standard error ini masih gagal juga untuk mengobati heteroskedastisitas, kita bisa menggunakan cara lain. Caranya masih sama dengan yang awal, kita estimasikan terlebih dahulu seperti biasa. Kita masukkan model regresi di dalam kolom specification, kemudian kita klik option. Nah, untuk cara kedua yaitu memberikan bobot pada variabel-variabel dalam model regresi. Nah, untuk memberikan bobot pada variabel tersebut, setelah kita memilih Haber-White sebagai covariant method kita dalam memperbaiki atau menyembuhkan uji heteroskedastisitas, masalah heteroskedastisitas, kemudian di sisi kanan kolom equation estimation di sini ada weight. Di sini ada weight. Kemudian kita pilih tipenya, apakah kita inverse standard deviation, apakah kita ingin inverse varian atau standard deviation atau varian. Nah, saya akan mencoba dengan menggunakan standard deviation. Kemudian weight series-nya kita bisa masukkan kita coba. Nah, maka kita akan mendapatkan hasil estimasi yang berbeda, yang sedikit berbeda dengan sebelumnya. Kemudian setelah itu kita cek lagi heteroskedasticity-nya. Kita pilih menu view, kemudian residual diagnostic, dan kita pilih heteroskedasticity test. Kemudian kita pilih white untuk mengujinya, dan hasilnya di sini ada perubahan ya. Kalau yang sebelumnya kita mendapatkan nilai 0,8 sekian. Nah, setelah kita menggunakan pembobotan pada variabel untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas atau menyembuhkan heteroskedastisitas, maka di sini ada perubahan di nilai probabilitas chi-square-nya yang tadi kita 0,8 sekian, kita ini mendapatkan sekitar 0,9521 untuk nilai probabilitas chi-square-nya. Kalau kita bandingkan dengan nilai tingkat signifikansi alfa sebesar 5%, maka ini nilainya tetap lebih besar daripada tingkat alfa sebesar 5% atau 0,05, sehingga kita dapat memutuskan bahwa
bahwa model yang kita gunakan saat ini untuk latihan itu tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Nah, ada juga cara yang ketiga untuk menghilangkan heteroskedastisitas. Saya simpan dulu. Nah, kemudian cara yang ketiga kita juga ada juga cara lain untuk menyembuhkan heteroskedastisitas. Cara yang ketiga kita sebut dengan transformasi model. Nah, untuk transformasi model berarti tandanya kita harus menambah variabel yang akan kita uji. Jadi kalau tadi kita hanya mempunyai Y biasa, X1, X2, X3 biasa, maka kita harus mentransformasi variabel-variabel tersebut. Nah, untuk cara mentransformasinya adalah kita dengan menggunakan kita akan mentransformasi variabel tadi, variabel Y, X1, X2, X3 ke dalam variabel log. Untuk menambahkan variabel tersebut menjadi variabel log, kita bisa pilih quick, kemudian kita pilih generate series. Nah, kemudian di dalam kolom enter equation kita bisa memasukkan memasukkan simbol log variabel yang kita inginkan. Misalkan kita akan pertama kita akan melog variabel Y. Kita tulis LY sama dengan log dalam kurung Y. Kemudian kita klik OK. Maka di sini akan muncul LY yaitu variabel log Y. Kemudian begitupun dengan X1, X2, dan X3. Kita pilih quick, kemudian pilih generate series. Kemudian kita masukkan LX1 sama dengan log dalam kurung X1. Klik OK. Kemudian lanjutkan hingga X ketiga. Oke. Nah, setelah semua variabel yang di-logkan sudah selesai kita transformasi ke dalam model log, maka selanjutnya kita bisa mengestimasi seperti biasa. Kita estimasi, kemudian kita masukkan variabel yang sudah kita transformasi menjadi variabel log. LY plus spasi C, kemudian spasi LX1, spasi LX2, spasi LX3. Kemudian kita klik OK. Bentar, kok ini salah ya? Bentar, ini ada yang salah ini. Nah, ini ada salah. Coba kita hilangkan LX3-nya dulu, karena ini kayaknya LX3-nya ada yang salah. Sorry. Jadi kita pakai dua ini dulu. Kita pakai dua variabel dulu untuk transformasi variabelnya. Nah, di sini ya sudah kita dapatkan untuk hasil estimasi equation untuk variabel log ya, atau variabel yang sudah ditransformasi tadi.
Nah, di sini setelah kita dapatkan hasil outputnya, kemudian kita cek heteroskedastisitasnya. Seperti biasa, pilih menu view, kemudian pilih residual diagnostic, dan pilih heteroskedasticity test. Nah, kemudian kita bisa pilih salah satu jenis tipe yang akan kita gunakan. Kita dalam materi ini kita contohkan dengan white ya, kita contohkan dengan white. Maka hasilnya di sini akan berubah. Yang tadinya sebelumnya kita menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan melakukan pembobotan, kita mendapatkan sebesar 0,9521, maka pada uji heteroskedastisitas dengan menggunakan teknik untuk transformasi variabel, mentransform variabel, maka kita di sini mendapatkan nilai probabilitas sebesar 0,1234. Nah, kalau kita bandingkan dengan nilai alfa atau tingkat signifikansi toleransi standar error, maka sebesar 5% atau 0,05, maka nilai probabilitas chi-square itu masih lebih besar daripada tingkat alfa atau sebesar 5% atau 0,05. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa dalam model regresi yang sudah kita buat, yang sudah kita bangun, itu tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Sampai di sini untuk materi heteroskedastisitas, bagaimana cara mendeteksi, bagaimana cara menyembuhkan. Ada pertanyaan? Ada yang dibingungkan terkait dengan materi ini untuk yang heteros? Masih bingung terkait langkah-langkahnya, Pak. Langkah-langkahnya? Iya, Pak. Untuk langkahnya itu sebenarnya kalau ini ya, saya contohkan sekali lagi. Untuk yang pertama harus dilakukan, kita mengestimasi terlebih dahulu, mengestimasi variabel yang akan kita analisis. Caranya bisa pilih quick, kemudian kita pilih estimate equation. Ini kemudian kita masukkan dulu variabel atau model regresi yang akan kita analisis. Di sini kita punya Y, X1, X2, X3. Kalau yang megang laptop, silahkan diinput dulu datanya. Kalau sudah diinput, langsung pilih menu toolbar quick, kemudian pilih estimate equation. Kemudian di dalam equation estimation column, di situ di specification kita masukkan variabelnya. Kita masukkan variabel yang akan kita uji. Y, spasi C, spasi X1, spasi X2, spasi X3. Nah, di bawah sini kan ada estimation settings. Nah, estimation setting ini itu di sini ada metode, ada sampel ya. Nah, karena kita untuk ekonometrika dasar kita baru belajar least square atau OLS, maka kita pilih di sini metodenya adalah least square. Nanti kalau semisal kalian ke depan mau mengembangkan lagi dengan metode yang lain, silahkan. Tapi untuk dasar kita di S1, untuk dasar kita di S1 di semester 5 ini, kita pahami terlebih dahulu terkait dengan metode OLS atau ordinary least square. Jadi kita pilih least square. Nah, kemudian kalau sudah kita masukkan ini variabel ini sudah kita masukkan. Ini harus sama dengan judul di sini ya. Harus sama dengan judul yang ada di data yang kalian input. Kalau data yang kalian input itu adalah
simbolnya adalah Y, X1, X2, X3, tulislah seperti ini. Y plus C plus X1, X2. Kenapa harus ada C di sini? Karena seperti yang sudah saya sampaikan pada sebelum-sebelumnya, bahwa di dalam model regresi itu ada yang namanya konstan. Nah, C ini adalah melambangkan nilai konstan di sini. Makanya kenapa dia harus nimbrung di dalam setiap model regresi yang kita bangun. Nah, kemudian kalau semisal ketika kalian input data itu kalian melambangkan datanya dengan nama lain, misalkan lambang atau kode yang kalian gunakan adalah misalkan BIR, atau biasanya BIR itu singkatan dari BI rate atau suku bunga. Nah, berarti yang dimasukkan di sini, jangan yang kalian ketik di sini jangan X1, X2, X3, tapi BIR atau BI rate. Atau semisal yang lain kalian menggunakan simbol DPK. Maka yang dimasukkan di sini, yang dimasukkan ke dalam kolom specification estimate equation di sini jangan X3, X2 atau Y, tapi ketik DPK seperti itu. Nah, kalau sudah kalian ketik variabelnya, model regresinya, maka langsung kita klik OK. Nah, ketika klik OK, di sini akan ada hasil output. Outputnya keluar di sini. Ini bisa kita copy paste ke Word ya, atau ke dalam format lain di Microsoft. Ini kita muncul di sini. Muncul di dalam hasil output OLS di Fuse. Nah, di sini kan kita belum tahu apakah ini mengandung heteroskedastisitas atau tidak. Maka kita untuk mendeteksi apakah model yang kita gunakan itu terjadi heteroskedastisitas, ini bisa kita klik view, pilih menu view, kemudian kita pilih residual diagnostic. Nah, untuk residual diagnostic di sini kan ada beberapa pilihan. Ini ada serial correlation, ada histogram dan sebagainya. Kita pilih yang heteroskedasticity test karena kita akan menguji atau mendeteksi apakah model yang kita bangun ini terjadi heteroskedastisitas. Nah, kemudian di sini ada test type atau metode untuk mendeteksi heteroskedastisitas. Di sini pilihannya banyak, seperti yang kita pelajari sebelumnya. Di sini ada Bridge-Pagan-Godfrey atau BG, kemudian di dalam untuk heteros juga ada Gleiser, Harvey juga ada metodenya. Nah, tapi biasanya yang umum digunakan atau yang paling mudah digunakan adalah metode White. Nah, kemudian di sini di bawah di sini ada include with cross term. Nah, fungsinya apa sih cross term ini? Jadi fungsinya itu kalau kita menggunakan cross term itu tandanya ketika kita menguji heteroskedastisitas itu kita menggunakan versi yang asli dari uji White yang memasukkan seluruh hasil estimasi. Nah, kemudian kalau kita tidak menggunakan cross term, maka itu tandanya kita hanya menggunakan nilai kuadrat dari hasil regresi. Jadi di sini ada residual kuadrat. Nah, ini kalau kita tidak menggunakan cross term, maka kita hanya menggunakan nilai kuadrat dari hasil regresinya. Jadi hasil regresi yang biasa tadi, yang sebelum kita obati itu akan dikuadratkan seperti itu. Nah, karena asumsi kita di sini menggunakan cross term, maka kita pilih atau kita centang include with cross term-nya, white cross term, kemudian kita klik OK. Nah, maka kita akan menemukan hasil heteroskedastisitasnya. Untuk menilai apakah ada atau tidak masalah heteros dalam model kita bisa melihat Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi kita selanjutnya itu kita membandingkan nilai probabilitas chi-square dengan tingkat alfa sesuai dengan kriteria pengujian yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu, bahwa apabila nilai probabilitas chi-square
apabila nilai probabilitas chi-square itu lebih besar daripada tingkat alfa yang kita gunakan. Dalam kasus ini kita menggunakan tingkat alfanya adalah sebesar 5% atau 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa dalam model regresi yang sudah kita bangun, yang sudah kita buat, itu tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Nah, kalau nilai probabilitasnya lebih kecil daripada tingkat signifikansi alfa yang sebesar 5% tadi atau 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang kita bangun itu terdapat masalah heteroskedastisitas. Nah, ini kita tinggal bandingkan. Nah, ternyata nilai probabilitas chi-square yang sebesar 0,8007 ini, itu nilainya itu lebih besar daripada tingkat alfa sebesar 5% atau 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang kita bangun, yang kita gunakan itu tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Nah, berarti bisa diterima. Berarti model regresi yang sudah kita bangun itu bisa diterima. Nah, kemudian karena ini adalah sifatnya latihan, maka saya asumsikan bahwa model yang kita gunakan saat ini itu terjadi masalah heteros. Ini untuk latihan ya, tapi untuk di faktanya di lapangan nanti bisa nanti bisa menyesuaikan dengan hasil dengan kriteria pengujiannya. Nah, ini asumsi biasa ya. Kalau semisal ini terjadi heteros, maka kita harus melakukan pengobatan atau mengatasi masalah heteros tersebut. Caranya bagaimana? Caranya kita estimasi sebagaimana kita mengestimasi di awal. Kita pilih toolbar menu quick, kemudian kita pilih estimate equation. Nah, di dalam kolom estimate equation, kemudian di dalam kolom specification kita masukkan kembali variabel atau formula regresi yang akan kita bangun. Di sini kita bisa ketik Y, spasi C, yaitu C adalah konstan, kemudian spasi X1, X2, dan X3. Ini sesuai dengan simbol yang kalian kasih ya di dalam data yang kalian input dalam FUSE. Nah, kalau sudah kita masukkan modelnya, maka kita bisa klik option. Ini cara yang pertama. Cara pengobatan yang pertama untuk mengatasi masalah heteros itu kita menggunakan White, apa yang disebut dengan teknik White heteroskedasticity, consistent varian, dan standard error. Jadi untuk consistent varian and standard error, jadi White heteroskedasticity. Nah, di dalam option coefficient covariannya, dalam covariant methodnya kita pilih Haber-White. Karena untuk teknik yang pertama White heteroskedasticity, consistent varian, and standard error ini, itu di sini namanya adalah Haber-White. Nah, kita bisa menggunakan Haber-White, kita pilih covariant methodnya adalah Haber-White. Nah, kemudian kita klik kita klik OK. Nah, maka di sini akan ada hasil dari pengobatan hasil estimasi atau hasil output regresi dengan menggunakan teknik White heteroskedasticity tadi atau Haber-White. Nah, kemudian kita cek heterosnya. Cara mengeceknya sama, kita klik atau pilih menu view, kemudian kita pilih residual diagnostic, kemudian kita pilih heteroskedasticity test. Seperti biasa kita menggunakan uji White dan include White cross terms. Klik OK, maka di sini akan muncul hasil uji heteroskedastisitasnya. Seperti biasa, paling simpelnya adalah kita menggunakan nilai probabilitas chi-square-nya. Apakah nilai probabilitas chi-square-nya itu lebih besar daripada alfa atau lebih kecil daripada alfa?
Kalau lebih besar daripada alfa, maka kita dapat simpulkan bahwa model yang kita bangun, regresi yang kita bangun itu tidak mengandung heteroskedastisitas. Nah sebaliknya, kalau nilai probabilitasnya itu lebih kecil daripada nilai alfa yang sudah kita tentukan, maka itu tandanya model regresi yang sudah kita bangun, yang sudah kita buat itu mengandung masalah heteroskedastisitas. Seperti itu. Nah, dikarenakan di sini nilainya adalah tetap 0,8007, maka kita dapat simpulkan bahwa model yang kita gunakan saat ini untuk latihan itu tidak mengandung heteroskedastisitas. Nah, sekali lagi saya ulangi, karena ini adalah latihan, maka saya asumsikan bahwa ini masih terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi yang kita gunakan. Asumsi ya, walaupun sebenarnya ini hasilnya tidak ada autokorelasi. Karena ini untuk latihan, maka saya asumsikan ini masih terjadi masalah heteros. Nah, bagaimana selanjutnya kalau kita masih mengalami masalah heteros? Nah, kita menggunakan teknik yang kedua untuk mengobati masalah heteroskedastisitas. Caranya bisa kita estimasi seperti awal tadi. Kita estimasi seperti di awal tadi, kita masukkan variabelnya plus konstannya juga. Nah, cara yang kedua dinamakan dengan pemberian bobot pada variabel-variabel yang ada dalam regresi berganda. Yang ada dalam model regresi. Caranya masih sama, kemudian kita klik option, pilih option. Setelah kita masukkan variabelnya ke dalam kolom equation specification, kemudian kita pilih option. Nah, kemudian di sini karena tadi kita sudah menggunakan Haber weight, maka untuk weight-nya kita bisa isi. Untuk weight-nya di sisi kanan sini kita bisa isi type-nya dengan menggunakan standard deviation atau yang lainnya. Saya di sini menggunakan standard deviation. Kemudian weight series-nya kita isi. Weight series itu yang akan diberikan bobot itu yang mana? Apakah X1, X2, atau X3 atau semuanya? Nah, di sini sudah kita masukkan. Kita masukkan semuanya, atau salah satunya juga boleh, atau yang mana yang sekiranya perlu diberikan bobot. Kita kasih bobot supaya nanti dia ininya bisa bertambah. Nah, kemudian kalau sudah kita bisa klik OK. Itu kan tidak bisa. Oke, kita pilih salah satu saja. Oke. Kita pilih salah satu dari variabel. Untuk di bobotnya kita naikkan, kita tambah, kemudian kita klik OK. Nah, maka di sini akan ada hasil estimasi dari pengobatan. Ini estimasi biasa ya, dari pengobatan heteroskedastisitas. Nah, kemudian untuk mengecek lagi untuk mengecek apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak. Seperti biasa kita pilih menu view di toolbar, kemudian kita pilih residual diagnostic, kemudian kita pilih heteroskedasticity test. Seperti biasa kita menggunakan white ya, kita menggunakan metode white. Kita klik OK, maka di sini akan ada perubahan dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kita mendapatkan nilai probabilitas sebesar 0,8 sekian, maka untuk heteros, untuk pengujian heteros dengan untuk pengobatan masalah heteros dengan menggunakan teknik pembobotan pada variabel dalam model regresi, maka kita akan mendapatkan nilai probabilitas chi-square sebesar 0,4236. Nah, sesuai dengan kriteria pengujian heteros yang sebagaimana yang sudah kita sampaikan, sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada beberapa waktu yang lalu, ternyata nilai probabilitas chi-square ini masih lebih besar daripada tingkat alfa yang kita gunakan, yaitu 5% atau 0,05. Nah, maka kita bisa simpulkan bahwa model regresi yang kita bangun itu tidak mengandung masalah heteroskedastisitas. Karena nilai probabilitas chi-square-nya itu lebih besar daripada nilai alfa atau tingkat alfa yang kita gunakan sebesar 5%. Nah, seperti itu.
Nah, sekali lagi saya peringatkan bahwa saya ingatkan bahwa ini adalah latihan, maka saya asumsikan ini masih terjadi masalah heteroskedastisitas. Nah, kemudian apabila masih terjadi masalah heteros ketika kita sudah menggunakan ketika kita sudah mencoba mengobati masalah heteros dengan cara yang kedua, yaitu dengan melakukan pembobotan terhadap variabel, maka langkah selanjutnya, teknik yang lain yang bisa kita gunakan adalah dengan mentransformasi model. Nah, untuk mentransformasi model, berarti kita harus menambah model atau menambah variabel yang sudah ada. Kalau tadi kita sudah ada variabel y, x1, x2 dan x3, maka untuk mentransformasinya kita bisa menggunakan untuk model yang ditransformasi, kita bisa melock variabel yang sudah ada yang hari ini kita contohkan. Nah, untuk mentransformasi model regresi yang sudah ada ke dalam model log, ke dalam variabel log, maka kita bisa menambahkan variabelnya dengan cara kita pilih menu toolbar quick, kemudian kita pilih generate series. Nah, di dalam generate series by equation, dalam kolom enter equation, kita masukkan variabel yang akan di log. Misalkan yang akan di log adalah x3, karena di sini belum ada x3 ya. Maka kita ketik L x3 sama dengan log dalam kurung x3. LX3. Kemudian kalau sudah kita klik OK. Maka di sini akan muncul variabel baru yaitu LX3 atau log X3. Nah, kemudian kalau sudah kita transformasi seluruh variabel, maka selanjutnya kita estimasi seperti biasa. Kemudian yang kita masukkan ke dalam kolom specification estimate equation ini bukan lagi Y, X1, X2, X3 yang biasa, tapi yang sudah ditransformasi menjadi variabel log, yaitu kita masukkan ly spasi c spasi lx1 spasi lx2 spasi lx3. Kemudian kita klik OK, maka kita akan temukan hasil estimasi equation-nya. Estimasi equation dengan menggunakan variabel log. Nah, kemudian sekali lagi untuk menguji heteroskedastisitas kita bisa klik view untuk mendeteksinya apakah masih terjadi heteros atau tidak. Kita pilih menu view, kemudian kita pilih residual diagnostic dan pilih heteroskedasticity test. Kemudian kita pilih test type-nya atau metode ujinya adalah dengan menggunakan metode yang dikembangkan oleh White atau metode White. Kemudian kita klik OK. Nah, maka di sini akan muncul kembali nilai hasil dari uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode White. Nah, di sini bisa kita lihat ternyata dengan menggunakan teknik yang terakhir ini, ternyata nilai probabilitas chi-square-nya menjadi 0,5726. Nah, nilai ini ternyata lebih besar daripada tingkat alfa yang sudah kita tentukan di awal, yaitu sebesar 5% atau 0,05. Nah, dikarenakan nilainya lebih besar, maka berarti model yang sudah kita gunakan atau model regresi yang sudah kita bangun itu tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Nah, berarti di sini model regresi yang kita gunakan itu sudah best, sudah bisa dipercaya untuk dianalisis atau diestimasi ke tahap selanjutnya, seperti itu. Sampai situ ya untuk hetero sudah paham ya? Insya Allah paham, Pak. Nanti ini mungkin hasil rekamannya akan saya upload di YouTube.
Kemudian nanti kalian kalau mau belajar bisa langsung buka di YouTube. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua adalah kita akan menguji autokorelasi. Nah, untuk autokorelasi ini agak sedikit berbeda. Saya akan kirimkan file baru karena biasanya untuk masalah autokorelasi yang sering terjadi itu adalah di data time series. Jadi karena data yang YX1, X2, X3 ini adalah data panel. Data cross section. Jadinya kurang jadinya ada mungkin kurang sedikit ini ya. Bisa jadi nanti tidak terjadi autokorelasi karena biasanya masalah dari data time series itu adalah biasanya yang sering terjadi di data time series itu adalah autokorelasi. Kemudian kalau di data cross section itu biasanya yang sering terjadi adalah masalah heteroskedasitas. Jadi dua jenis data ini itu memiliki penyakit yang berbeda seperti itu, yang sering kambuh lah istilahnya kalau bahasa kita. Mungkin saya kirim di room chat ya untuk ininya. Soalnya ini WhatsApp-nya agak error ini. Ya, untuk yang di WhatsApp sudah saya kirimkan. Nah, untuk kita masukkan terlebih dahulu data yang sudah saya share tadi. Caranya kita pilih menu file, kemudian kita pilih import, kemudian kita pilih import from file. Nah, untuk import from file, kemudian kita cari data yang akan kita gunakan tadi. Ada di mana datanya, kita cari. Oke, di sini saya kasih tanda berbeda ya, 18283 Y8 supaya pembeda dengan variabel yang lain. Nah, seperti biasa sekali lagi untuk kalau sudah data yang akan kita tes autokorelasinya itu sudah masuk ke dalam Evios, selanjutnya kita bisa langsung mengestimasinya. Seperti biasa, kita pilih menu Quick Estimate Equation, kemudian kita masukkan variabel yang akan kita uji autokorelasinya. Ini dengan data yang berbeda ya dari yang tadi, walaupun sebenarnya kita bisa menggunakan data yang tadi juga. Atau kita menggunakan data yang tadi aja ya untuk mempermudah ya. Kita menggunakan data yang tadi aja untuk autokorelasinya. Jadi kita pilih Quick di toolbarnya, kemudian pilih Estimate Equation, kemudian kita masukkan rumusnya, model regresi yang akan kita gunakan. Di sini kita klik yang biasanya saja, kemudian kita klik variabel yang biasa, bukan variabel log ya. Kemudian kita klik OK, kemudian hasil estimasinya kembali, hasil outputnya keluar. Nah, kemudian
untuk menguji autokorelasi masih sama caranya. Kita pilih menu view, kemudian kita pilih residual diagnostic. Nah, untuk menguji autokorelasi kita bisa menggunakan atau kita pilih dengan serial correlation LM test. Kita pilih yang ini, serial correlation LM test. Nah, untuk lag to include-nya, ini sebenarnya pembahasannya cukup panjang untuk menentukan apakah lag atau panjang kelambanan itu berapa yang harus kita tentukan, tapi sepengetahuan saya ini bisa berubah secara otomatis tergantung banyaknya data yang akan kita gunakan. Nah, karena di sini dia secara otomatis angka yang muncul ada 2, kita akan mencoba dengan angka yang sudah otomatis muncul ini, yaitu angka 2 lag-nya. Kemudian kita klik OK. Nah, maka di sini akan muncul nilai probabilitas chi-square dan juga di bawahnya juga ada Darwin-Watson statistik atau D-hitung. Nah, cara yang pertama harus kita lakukan adalah berdasarkan kriteria pengujiannya adalah kita harus membandingkan nilai probabilitas chi-square-nya. Paling gampangnya adalah itu. Paling gampangnya adalah kita melihat nilai probabilitas chi-square-nya. Nah, apabila nilai probabilitas chi-square ini lebih besar dari tingkat alfa yang kita gunakan, yaitu sebesar 5% atau 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model yang kita gunakan atau model yang kita bangun dalam regresi ini itu tidak mengandung masalah autokorelasi, sehingga kita bisa menerima atau melanjutkan estimasi dari model ini karena nilainya ini lebih besar daripada alfa. Nah, cara lainnya adalah kita bisa membandingkan atau menguji nilai D-hitung atau Darwin-Watson statistik. Di sini nilai Darwin-Watson statistiknya adalah 1,753743. Nah, ini kita bandingkan sesuai dengan kriteria pengujian yang sudah saya sampaikan pada beberapa minggu yang lalu ya. Beberapa minggu yang lalu terkait dengan mungkin minggu lalu terkait dengan masalah deteksi autokorelasi. Nah, untuk kriteria statistik pengujiannya, kriteria uji statistik DW-nya adalah ini. Nah, nilai D-hitung tadi kemudian kita masukkan ke dalam kriteria pengujian statistik Darwin-Watson. Nah, di sini ada 5 standar ya, ada 5 kriteria yang harus kalian uji satu persatu. Nah, apabila untuk kriteria yang pertama, apabila 0 itu kurang dari nilai D-hitung atau Darwin-Watson statistik tadi, dan kemudian nilai tersebut juga nilainya kurang dari atau lebih kecil dari DL, maka kita bisa menolak hipotesis 0, yang berarti bahwa model yang kita gunakan itu mengandung masalah autokorelasi positif. Nah, kemudian kriteria yang kedua, nah, apabila nilai DL atau Darwin lower itu nilainya lebih kecil dari D, dan kemudian nilai tersebut juga lebih kecil dari DU atau Darwin upper, maka kita dapat disimpulkan bahwa masuk ke dalam daerah keraguan-raguan. Yang berarti tidak ada keputusan hasilnya. Kemudian kriteria yang ketiga adalah DU kurang dari D atau lebih kecil dari D. Apabila DU lebih kecil dari D dan lebih kecil dari 4 min DU, maka kita menyimpulkan bahwa gagal menolak hipotesis 0 dengan artian bahwa model yang kita bangun itu tidak ada autokorelasi positif ataupun negatif. Nah, kemudian kriteria yang keempat, apabila nilai 4 min DU itu lebih kecil daripada D-hitung maksudnya,
dan lebih kecil dari 4 min DL, maka dapat disimpulkan bahwa model tersebut masuk ke dalam daerah keraguan-raguan. Maka dapat disimpulkan bahwa model yang kita bangun itu tidak ada keputusan. Nah, kemudian kriteria yang keempat yaitu apabila nilai 4 min DL itu lebih kecil daripada D hitung dan lebih kecil daripada 4, maka kita bisa mengambil keputusan bahwa kita bisa menolak hipotesis 0. Dengan kata lain, dengan berarti bahwa model regresi yang kita bangun itu mengandung masalah autokorelasi negatif. Berarti ada di sebelah sini. Nah, kita lihat nih masuk ke dalam area yang mana, apakah masuk ke dalam ragu-ragu, autokorelasi negatif ataupun autokorelasi positif. Nah, kalau masuk ke dalam 4 kategori yang ini, autokorelasi positif, ragu-ragu ataupun autokorelasi negatif, maka kita harus mengobatinya. Tapi apabila kita masuk ke dalam hasil dan nilai D hitung kita itu masuk ke dalam kategori yang ketiga, kriteria pengujian yang ketiga yaitu tidak ada autokorelasi positif, maka kita tidak perlu menyembuhkan. Tapi kalau masuk ke dalam 3 atau 4 daerah yang lain, maka kita harus menguji atau mengobati terlebih dahulu masalah autokorelasi. Kemudian kita kembali lagi ke Evius. Nah, ini adalah langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi masalah autokorelasi. Nah, seperti yang saya bilang di awal, ini adalah latihan, maka saya asumsikan bahwa ini masih mengalami masalah autokorelasi. Nah, apabila masih mengalami masalah autokorelasi, maka selanjutnya kita bisa melakukan pengobatan atau mengatasi masalah autokorelasi. Nah, cara yang pertama itu kita bisa melakukan first difference, transformasi variabel lagi, tapi dalam bentuk first difference, bukan log. Nah, caranya adalah kita bisa klik seperti biasa, kita pilih menu quick di toolbar, kemudian kita pilih generate series. Nah, kemudian kita masukkan variabel yang akan kita transformasi ke first difference, ke model first difference. Caranya kita ketik D, kemudian X1 sama dengan X1 dikurangi X1 minus X1 dalam kurung 1. Nah, kemudian kita akan mendapatkan variabel yang baru. Kemudian begitupun X2-nya. X2 dan Y ya. Kalau untuk Y kita ketik DY sama dengan Y minus Y dalam kurung 1. Oke, kemudian begitu juga dengan X2-nya. Generate series, kita masukkan DX2 sama dengan X2 di X2 kali 1. Nah, kita sudah mendapatkan 3 variabel, kita gunakan 3 variabel terlebih dahulu. Nah, kemudian selanjutnya untuk menguji apakah masih terjadi masalah autokorelasi atau tidak, kita bisa estimasi seperti biasa. Kita masukkan variabel yang sudah kita buat ke dalam bentuk first difference tadi, yang sudah kita transformasi ke first difference tadi.
Kemudian kalau sudah, maka kita klik OK. Sekali lagi untuk menguji untuk mendeteksi apakah masih terjadi autokorelasi atau tidak, kita pilih menu view. Kemudian kita pilih residual diagnostic dan kita pilih serial correlation LM test. Kita klik OK, like-nya tetapkan biasa saja. Nah, maka di sini akan terjadi perbedaan dengan hasil autokorelasi sebelumnya. Nah, bisa kita bandingkan ya. Ini hasil autokorelasi sebelumnya. Dan ini hasil autokorelasi yang sudah kita gunakan, yang sudah kita lakukan penyembuhan dengan menggunakan teknik first difference. Nah, di sini nilai probabilitas chi-square-nya adalah 0,1911. Nah, nilai ini masih lebih besar, sesuai dengan kriteria pengujian, nilai ini masih lebih besar daripada tingkat alfa yang kita gunakan sebesar 5% atau 0,05. Maka dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa model regresi yang kita bangun atau model regresi yang kita gunakan dalam studi kasus kali ini itu bebas dari masalah autokorelasi atau tidak terjadi masalah autokorelasi. Nah, cara yang lain ini kita simpan terlebih dahulu. Nah, cara yang lainnya lagi, kita bisa menggunakan NAC. Seperti biasa kita transformasi, kita ini dulu. Kita masukkan variabelnya terlebih dahulu. Nah, untuk NAC atau di sini tulisannya Newey-West ya. Di sini HAC atau Newey-West. Nah, untuk yang terakhir, teknik pengobatan yang terakhir, kita bisa menggunakan HAC atau Newey-West. Nah, kita estimasi terlebih dahulu, kita masukkan modelnya terlebih dahulu ke dalam equation specification, kemudian kita pilih option, kemudian kita pilih Newey-West, HAC Newey-West dalam kurung Newey-West. Nah, kemudian di sini kalau sudah kita covariant metodenya sudah kita pilih HAC Newey-West, kemudian ini biarkan saja, kemudian kita pilih di sini kita pilih OK. Kita pilih OK, kemudian di sini ada hasil HAC standard error and covariance yang dikembangkan oleh Newey-West. Di sini kita dapatkan hasil estimasinya. Nah, kemudian kita cek uji autokorelasinya. Seperti biasa, pilih menu view, kemudian pilih residual diagnostic dan pilih serial correlation LM test untuk menguji autokorelasi. Nah, kemudian setelah itu kita akan dapatkan hasil dari uji autokorelasi dengan menggunakan teknik HAC Newey-West. Di sini kita dapatkan nilai probabilitas chi-square-nya adalah 0,5246. Nilai ini lebih besar daripada sesuai dengan kriteria pengujian, nilai probabilitas chi-square yang kita dapatkan ini lebih besar daripada tingkat signifikansi alfa yang sudah kita tentukan di awal, yaitu sebesar 5% atau 0,05. Dengan demikian kita dapat simpulkan bahwa model yang kita gunakan dalam regresi studi kasus ini itu bebas dari masalah autokorelasi. Cara lainnya kita juga bisa melihat dengan membandingkan D-statistik atau Darwin-Watson statistik atau D-hitung dengan kriteria pengujian Darwin-Watson yang lain. Nah, untuk tadi saya jelaskan bahwa ada DL dan DU di dalam kriteria pengujian. Nah, itu dari mana diperoleh nilai DL dan DU? Nah, nilai DL dan DU itu diperoleh dari tabel Darwin-Watson. Tabel Darwin-Watson bentuknya akan seperti ini. Yang pertama kita cari adalah, kita lihat dulu
nilai yang perlu diperhatikan adalah K dan N. Nah, K dan N itu merupakan simbol dari, kalau K itu merupakan simbol dari simbol dari jumlah variabel yang kita gunakan. Kalau N itu adalah jumlah observasi atau model yang akan kita gunakan. Karena kita di sini menggunakan jumlah variabelnya 3, yaitu variabel Y, X1 dan X2 sebagai contoh, maka berarti kita ngambil yang K3. Kemudian kita cari jumlah observasinya berapa. Jumlah observasinya adalah sekitar 48. Maka kita peroleh di sini ada angka 48. Kemudian kita tarik ke K3. K3-nya di sini, berarti nilai DL-nya adalah sebesar 1,4064 dan DU-nya adalah 1,6708. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam kriteria pengujian tadi. Maka kita dapatkan hasilnya apakah dia ada di kriteria pertama, kedua, ketiga, keempat, ataupun kelima. Nah, mungkin